Oke, jadi yang nomor 1 dulu, saya izin share screen. Mana ini whiteboard-nya? Oke, maybe this one. Nah, seperti yang terlihat di layar kan, tadi itu kita diminta membuktikan bahwa, mana nih soal saya, kok jadi lupa saya. Nilai dari, oke ini ya, buktikan bahwa, gitu kan, upsi kok susah, ini ya, mutlak dari 2 tambah 3i, ya kan, per 1 dikurang i, gitu ya, sama dengan 1/2, oke, akar 26. Nah, jadi di sini ya kita lihat yang di dalam tanda mutlak, di dalam kurung mutlak ini udah kelihatan kan ya sharing screen saya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah jadi kita bisa jabarkan dulu yang di dalam ini, si 2 tambah 3i, kemudian 1 negatif i, ini harusnya negatif i ya. Oke, nah kita jabarkan dulu ya yang bagian itu. Oke, nah jadi sekarang saya punya 2 tambah 3i per 1 kurang i. Ya, 1 dikurang i. Yang saya bisa kalikan dengan sebutannya apa kemarin? Sekawannya kan ya. Sekawannya itu dalam bentuk apa? 1 plus i per 1 plus i. Nah, nilainya menjadi apa ini? Tentu ini 2 dikali dengan 1, kita dapat 2, gitu kan ya. Terus udah gitu kalikan 3i dengan 1, kita dapat 3i. Kalikan 2 dengan i, kita dapat 2i. Sehingga dijumlahkan jadinya 2i tambah 3i sama dengan 5i, tentu saja ya. Nah, habis itu kita punya yang ininya ya, 3i dikali dengan i. Kita tahu bahwa i kuadrat sama dengan negatif 1, sehingga negatif 1 dikali dengan 3 itu dia negatif 3. Kan gitu ya. Terus yang penyebutnya, sekarang saya punya 1 kali 1, dia dapat 1. Oke, dapat 1. Terus udah gitu untuk yang minus i dikali 1, kemudian kita punya ada 1 dikali plus i, mereka saling cancel, jadi nilainya 0. Sekarang saya mengalihkan minus i dengan i. Kita tahu bahwa i dikali i sama dengan minus 1. Sekarang ada tanda negatifnya, berarti kita pakai plus 1. Kan gitu ya. Jadi nilainya berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1 plus 5i per 1, kok 1 plus 1? 1 plus 1 ya udah nilainya jadi 2 dong ya. Oke, jadi kayak gini. Oke, nah sehingga kita tahu dari sini bahwa si bagian realnya adalah, bagian realnya, katakanlah bagian realnya itu adalah si A-nya gitulah ya. Bagian realnya yang sama dengan A, itu adalah min 1/2. Dan kemudian bagian imajinernya kita namai saja dia sebagai B, sebagai 5/2. Ditanya di soal adalah kita mau buktikan bahwa si ini tadi, mutlaknya ini tadi sama dengan 1/2, ya 1/2 akar 26. Berarti saya bisa ngambil, kita tahu bahwa yang ini kan kemarin kan, bahwa nilai dari mutlak Z sama dengan apa kemarin? Akar dari? X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadratnya kan gitu ya, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kalau di sini ya. Ini mending pakai A atau B? Sama aja sih sebenarnya ya, tapi karena tadi udah A dan B. Sama aja, Bu. Oke. Kita pakai A kuadrat tambah B kuadrat. So, hasilnya menjadi, kita
cari pangkat 2 untuk min setengah, ya kan? Terus ditambah dengan pangkat 2 dari si 5/2. Ups, pangkat 2-nya jangan lupa. Sehingga hasilnya ya sama dengan kan gitu ya. 1/4 plus, oke, ini jadinya 25/4. Ya, 25/4 berarti akar dari 26/4 yang kalau disederhanakan ya ini akan sama dengan apa? Setengah akar 26. Akar 26. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan untuk soal yang ini? Masih oke? Masih oke, Bu. Masih oke. Kita ke nomor 2 kalau gitu. Saya buat dulu nomor 2. Aduh, saya kok nggak kelihatan pakai ini. Ini jadi ya nomor 2. Nah, nomor 2 tadi soalnya, mana tadi soal saya? Kok saya nggak lihat? Soal nomor 2. Oh, oke. Ini menggambarkan bidang kompleks, terus menentukan modulus dan argumen dari Z1, Z2, kemudian bentuk polarnya. Oke, jadi diketahui, gitu kan ya, Z1 kita sama dengan Z1. Nah, ini sama dengan 1 negatif I. Lalu diketahui ada Z2 sama dengan -1, Z2 sama dengan -1 tambah I. Kayaknya ini udah bisa ya, kalau gambarkan pada bidang kompleks, ini bukan hal yang sulit. Untuk bagian A, kita punya, seperti kita kemarin udah bahas ya, untuk yang sumbu X-nya kita anggap sebagai bagian real, dan kemudian sumbu Y-nya kita anggap sebagai bagian imajiner. Nah, jadi oke, jadi hilang nih. Nah, untuk waduh, kenapa saya jadi kehilangan? Mana nih? Kok hilang nih saya? Lah. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang Z1 kita bisa anggap posisi 1 di sebelah sini gitu ya. Terus udah gitu ini ada di -1 ada di sebelah bawah sini. Jadi kira-kira beginilah ya si Z1-nya. Oke. Terus udah gitu kalau yang untuk si Z2 mungkin dia ada di sekitaran sini. Oke, nah terus yang kedua ditanya modulus dan argumen. Ada yang udah ketemu modulusnya berapa? Untuk Z1 dulu. Modulus untuk Z1. Akar 2, Bu. Akar 2, Bu. Good, karena kita tinggal cari kuadrat dari 1 kuadrat ditambah -1 kuadrat. So equals to akar 2. Untuk Z2. 0 ya, Bu. Modulus untuk Z2 yakin 0, Elisa? Akar 2, Bu. Akar 2 juga ya kan, karena -1 dikuadratkan plus 1 dikuadratkan. So ini sama dengan akar 2. Oke. Iya, Bu. Argumen sekarang nih. Argumen. Coba saya tanya siapa ya? Tadi nih belum kedengeran suaranya nih. Niko, gimana Niko argumen Z1-nya? Z1, ayo. Min pi/4, Bu. Min pi/4, min 45 itu ya? Yo.
Oke, karena kan kalau misalnya kita lihat juga di sini 45 derajat ke arah bawah gitu kan. Min 4. Pi per 4 ke arah bawah. Jadi dia itu searah jarum jam. Kalau searah jarum jam bertanda negatif. Tapi kalau mau ditulis dari mana datangnya, kita tahu itu datangnya dari apa namanya? Tangennya dulu ya. Tangennya itu tangen theta. Let's say tangen theta 1 sama dengan nilai dari min 1 per 1 yang memberikan Y per X, Bu. 1. Gimana? Iya, pas, Bu. Gitu kan ya. Oke. Nah, jadi kalau min 1, nah sekarang kita tinggal cari si itu tadi, apa namanya? Tetanya ya, arcus dari tangen theta. Ini bisa langsung sih. Terus kalau ngikutin yang kemarin saya bikinnya 1 per 1 dong harusnya ya. Kita seragamin aja dengan cara yang kemarin biar kalian enggak ini. Biar enggak pusing. Oke. So ini sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, terus arcus tangen yang ini pi per 4 tadi ya, seperti dibilang si Niko. Tapi karena arahnya searah jarum jam, maka argumen Z1 kita berikan nilainya sebagai min pi per 4. Nah, kalau Z2-nya gimana? Argumen untuk Z2. Coba saya tanya mana nih partisipan kita? Loh, kok nggak nampak? Partisipan dari Johannes, argumen Z2 berapa dapatnya? Belum dihitung, Bu. Ayo coba hitung ayo. Tangennya dulu yuk, kita barengan aja. Tangen let's say theta 2 yuk. Bu, Gimana? untuk mencari tangennya bukannya Y per X, Bu. Bener, Y per X. Kalau lihat tadi Itu kenapa? Kenapa 1 per 1? 1 per 1. Oh, oke. Saya pakai teknik biar ini aja sih, biar nggak bingung aja sih. Sebenarnya boleh kalau langsung pakai ini juga, mau pakai yang tadi kan ya, yang tanda minusnya masukin aja nggak apa-apa. Jadi ini bisa kita pakai, bentar, mana tadi Z1 ini dia. Y per X, min 1 per 1. Boleh, pakai gini juga langsung boleh, silakan. Tidak masalah. Saya cuman karena suka hilap aja gitu. Nggak apa-apa, langsung dapat min 1 ya hasilnya ya. So, ini sama dengan negatif 1. Boleh kok kayak gitu. Toh arkusnya kan tetap ini juga kan? Kok argumen? Arkusnya itu kan berarti sama dengan mana sih ini? Negatif 45 juga ya. Arcus tangen minus 1. Min per 4. Boleh kok. Bisa kayak gitu. Cuman saya sering silap, makanya saya kayak ditulis apa namanya dalam bentuk positif dulu gitu. Oke. Nah, untuk Z2 nih. Z2 gimana? Sama, Bu. Sama ya. Oke. Berarti ini gimana nih? Min 1 per min 1, Bu. min 1 per min 1 ya. Min 1 per min 1 sama dengan 1. Yang memberikan nilai dari apa namanya? Arcus tangen
1 adalah arcus tangen 1. Sebentar, tangen 1. Ini kalau dari 135. Oke. Pi per 4 ini. Bukannya 1/-1, Bu. Y per X. Y per X. Y-nya 1. Y-nya 1. Oh ya, benar-benar. 1 per min 1 ya. Bentar, saya hapus dulu ya. Oke. 1 per min 1. Ini nilainya min 1 juga ya. Iya. Oke, ini nilainya min 1 juga. Berarti kasih arcus tangen min 1, tapi kuadran kita ada di kuadran 2. Maka sudut yang memenuhi haruslah 3/4 V mungkin ya, Bu? 3/4. Mana tadi? Ini ya, kuadran 2 kan? Iya, jadi 3/4 pi. Gitu kan? Benar ya? Karena kan kita ngelihatnya di ininya dia. Dari sumbu X positifnya gitu. Saya kasih arahnya deh pakai warna lain ya. Yang ini adalah untuk si Z2. Oke, so mana sini? Nilai dari Z2. Ini ya. Gitu. Oke. Dari sumbu X positifnya. Jadi untuk nilai argumen Z2 itu nilainya diberikan sebagai 3/4 pi. Oke. Ada yang mau ditanya untuk nomor 2 ini? Izin bertanya, Bu. Untuk mencari tan itu yang tadi, Bu, yang Y per X itu kita langsung masukkan nilainya I itu menjadi 1 kayak mana, Bu? Saya tadi ngambil nilainya 1. Mana tadi ya? Bentar. Saya suka. Oke. Gini. Mana tadi notes-nya? Ini. Kalau yang let's say yang ini ya, yang si theta 1. Saya ini sebenarnya ngambil 1/1 karena saya ambil secara perbandingan positifnya saja. Positifnya aja. Jadi saya ngambilnya 1/1. Nilai Y-nya positif, nilai X-nya pun yang positif. Gitu. Nanti saya nentuin argumennya. Oke. Saya nentuin argumennya berdasarkan koordinatnya ini tadi. Tapi kalau misalnya mau langsung pakai nilai yang diberikan gitu ya, yang seperti ada di ininya tadi, yang di soalnya tadi, jadi Y-nya kita ambil sebagai -1, X-nya kita ambil sebagai 1, juga bisa. Nah, tapi tetap harus ingat, arcus tangen untuk -1 pada saat dia ada di kuadran 4, oke, pada saat dia di kuadran 4, tentu harus ini kan, harus sudutnya itu adalah negatif pi per 4. Gitu. Sebenarnya kalau nggak mau pakai negatif per 4 bisa juga, berarti kan ini sama dengan berapa tuh? 1/4 ya? Positif 1/4.
5/4 dia kan. Tapi tanda positif boleh juga. Oke, tapi ya itu tadi lah. Saya ngambilnya dari si ininya tadi. Y-nya positif, terus X-nya saya bikin positif. Gitu. Baru saya tentukan berdasarkan koordinatnya dia di dalam bidang kompleks tadi. Gitu. Apakah itu menjawab atau malah makin jadi bingung ini? Gimana? Menjawab. Menjawab lah ya. Nah sama, jadi yang si Z2 ini juga gitu, saya bikin. Oh ini tadi kita langsung masukin ya. Kita langsung masukin aja 1 dengan -1, Y-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan -1. Yang memberikan nilai tangen theta 2 itu adalah -1. Nah berarti kalau misalnya cari arcus tangennya, oke ini harusnya pakai minus dong tadi. Kalau mau cari arcus tangennya, ya ini adalah -1. Oh, sorry. Jadi nggak jelas. -1. Lah kok gini sini. Ya, jadi ini tadi -1 gitu kan. Kita harus lihat kuadrannya karena dia berada di kuadran kuadran 2, maka yang memenuhi, theta yang memenuhi itu adalah 3/4. Ingat ini arahnya berlawanan jarum jam sehingga kita pakai tanda positif. Gitu. Bisanya? Bisa. Oke. Kemudian ditanya apa lagi nih? Bentuk polarnya, bentuk kutubnya. Ada yang bisa kasih tahu saya bentuk polar itu rumusnya apa? Z sama dengan, gimana kemarin? R cos theta plus I sin theta, gitu kan? R cis theta, ingat aja. Nah, theta ini apa? Theta ini adalah argumen yang tadi sudah kita dapatkan di bagian B tadi. Sehingga untuk bentuk polar Z1, dia menjadi apa? Tentu ada R-nya kan gitu. R-nya adalah akar 2 tadi kan. Terus kasih tetanya cos min pi/4. Oke. Terus ditambah I sin min pi/4. Oke. Nah, ini untuk yang Z1, Z2 tentu dia menjadi akar 2, R-nya akar 2, terus udah gitu dikali sama si cos. Oke. Kita pakai theta 3/4 pi. 3/4 pi. Aduh. Mana nih? 3/4 pi. Terus ditambah sama si I sin 3/4 pi. Oke. Bisa lah ya? Untuk ini ada yang mau ditanya? Bentuk kutub. Enggak, Bu. Enggak. Oke. Nah, terus ada soal nomor 3. Ini tadi udah 1, 2, kita ke soal nomor 3. Membuktikan bahwa nomor 3, nah ini tadi nomor 3 saya. Oke, kita harus membuktikan bahwa bentuk dari notes-nya saya tadi kemana nih? Ada yang ketemu. Bagaimana cara membuktikan bahwa nilai modulus Z yang dikuadratkan sama dengan nilai Z dikali dengan nilai konjugat Z-nya. Oke, kayaknya kalau diam-diam aja berarti masih ini ya, masih bingung nih. Kita kerjain aja lah ya, sama-sama. Oke, nah kalau Z itu kita definisikan dia sebagai X tambah I, Y. Dan kita tahu bahwa nilai konjugatnya, maka Z konjugat ini sama dengan X, bagaimana? Negatif?
Y. Kita ganti tanda negatif di bagian imajinernya kan gitu ya. Nah, sekarang saya ingatkan juga bahwa untuk mutlak Z sendiri itu kan sama dengan R-nya ya. Mutlak Z itu adalah R-nya. Yang kalau dicari itu kan dari akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Benar nggak? Benar, Bu. Oke. Nah, kita beranjak dari ini ya, ruas kirinya dulu ya. Dari ruas kirinya. Sekarang nilai dari, kan gitu ya, mutlak Z dipangkatkan 2. Kita pakai persamaan yang ini. Persamaan, oke saya kasih aja ini I1, ini I2, terus yang ini I3. Saya kasih nama I3. Nah, beranjak dari persamaan I3, oke, berarti kita punya apa nih? Bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat, kan gitu ya, dia tadi di bawah akar, X kuadrat ditambah Y kuadrat, kalau misalnya kamu cari di apa namanya dikuadratkan, tentu dia keluar dari tanda akar. Oke, dia keluar dari tanda akar. So, kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kalau misalnya kamu jabarkan, dia jadi apa? Dalam bentuk kompleksnya. Oke, ini harusnya ini ingat ya, nanti ini triknya sangat berguna. X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah X tambah Y dikali X kurang Y. Seimbang nggak ini baris yang ini sama yang di atasnya? Ekivalen nggak? Seimbang. Iya, ekuivalen. Ekivalen kan ya. So, ini adalah X tambah Y, X kurang Y. Yang tadi di dalam persamaan kita bahwa X tambah Y itu adalah si Z. Benar nggak? Iya. So, X kurang Y adalah si tanda konjugat Z-nya. So, ini Oke, ada yang mau ditanya? Sejauh ini aman, Bu. Aman. Baiklah. Kalau aman, ini mau langsung lanjut dengan videonya atau mau ngambil waktu sebentar dulu untuk break? Break dulu lah ya. Break, Bu. Oke. Silakan waktu 10 menit. Nanti kita balik lagi. Nanti kita mau ke video yang ketiga. Minggu lalu kayaknya belum selesai video ketiganya ya dibahas. Biar kita nanti sekalian bahas soal-soal juga. Oke? Silakan di live meeting kalau gitu. Ini saya save dulu, nanti saya share di e-course-nya. Izin live, Bu. Oke, silakan.